studi Alkitab tak penting? Pembacaan Alkitab dalam Matius 23 ayat 1 sampai ayat 36. Silakan saudara baca dulu pembacaan ini. Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Rick Warren, pendeta senior gereja Saddleback, sekaligus penulis buku yang super laris, Purpose Driven Life, mengatakan begini: adalah suatu kekeliruan jika orang-orang berpikir bahwa kerohanian seseorang akan bertumbuh melalui studi Alkitab. Pada saat pertama membaca tulisan tersebut, mungkin kita akan merasa kaget. Bukankah dari sejak dulu kita selalu diingatkan untuk rajin mempelajari Alkitab supaya kehidupan rohani kita bertumbuh? Pada renungan-renungan sebelumnya, kita juga sudah merenungkan renungan spasi, renungan studi Alkitab yang membahas firman Tuhan secara urut dari kitab Kejadian dan nantinya akan sampai pada kitab Wahyu. Nah, benarkah studi Alkitab yang diajarkan ini hanya sia-sia dan tidak berdampak apa-apa bagi pertumbuhan rohani pembacanya? Tentu saja, maksud Rick Warren tidaklah demikian. Beliau mengingatkan bahwa mengikuti studi Alkitab itu baik, tapi jika tidak dipraktikkan dalam hidup sehari-hari, itu sia-sia saja. Jika tidak dipraktikkan, maka itu tidak akan membawa pertumbuhan rohani apa-apa. Bahkan hanya akan membuat kita jadi sombong rohani, merasa lebih tahu banyak tentang Alkitab, lalu merasa diri lebih saleh dan lebih layak dari yang lain. Bahkan kita mungkin akhirnya hanya menjadi pengkritik piawai dalam gereja. Mengerti Alkitab tanpa menghidupinya hanya akan menjadikan kita seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Tahu isi Alkitab, hafal isi Alkitab, memiliki penafsiran yang mendalam di Alkitab, tapi kehidupannya penuh kemunafikan dan kejahatan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Gali dan pelajari firman Tuhan. Tapi bagian terpentingnya adalah hidupi dan lakukan firman Tuhan. Dalam kata lain, masih lebih baik sedikit tahu tapi banyak melakukan, daripada banyak tahu tapi sedikit melakukan atau bahkan tidak melakukan sama sekali. Tapi tentu saja lebih baik lagi, dan inilah yang memang harus kita kejar, jika kita banyak tahu dan juga banyak melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, pertumbuhan rohani kita tidak ditentukan dari seberapa banyak yang kita tahu, melainkan seberapa banyak kita melakukan apa yang kita tahu. Selamat menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kehidupan rohani kita bertumbuh bukan dari apa yang kita ketahui, tapi dari melakukan apa yang kita tahu. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Bantu support dengan like, komen, dan share video ini. Subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.